Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan sehat selalu ya. Hari ini kita akan masuk lagi dalam sesi pembacaan. Untuk kamu yang baru bergabung, selamat datang, selamat menjadi sahabat Sora. Silahkan klik tombol subscribe di bawah untuk menjadi bagian dari channel Sora dan terus mendukung Sora dengan cara gratis ya. Dan jangan lupa untuk yang sudah sering bergabung dan sudah memberikan dukungan untuk Sora, terima kasih banyak, dukungan kamu sangat berarti untuk Sora. Oke, Sora, tema bacaan kita apa sih kira-kira hari ini? Tema pembacaan kita hari ini adalah, Sora tadi pagi dengar lagunya Ungu ya. Ku ingin kau tahu, gitu kan ya. Ku di sini, apa nih ya? Jadi dari hatinya pesan untukmu ya, dari hatinya yang terdalam, apa sih yang mau disampaikan sama orang ini ya. Kita akan lihat dia siapa dan bagaimana ceritanya nanti. Sora tidak akan bosan, akan tetap men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang yang belum tentu cocok sama kamu dan belum tentu resonate sama kamu. Ya, sangat mungkin terjadinya vice versa, tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya. Bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai saja sekarang. Let's go. Oke, Sarah, kita akan memulai pembacaannya dari hati ya yang ingin dia sampaikan. Siapakah orang ini? Ya. Oke. Ada mais ya. Orang ini masih punya kecemasan atau masih punya kerisauan ya. Banyak kayak mungkin resah dan gelisah di sana dan di sini ya, mungkin ada hal-hal kecil-kecil atau banyak mungkin ada juga unfinished business ya yang masih ngeganjel di pikirannya dia dan di perasaannya dia gitu ya. Artinya orang ini memang masih sering gelisah kepikiran kamu, masih sering resah juga ya. Mungkin karena banyak hal-hal yang masih mengganggu dia atau masih ada belum benar-benar selesai atau tuntas ya. Masih ada hal-hal yang ganjel, itu juga bisa yang kalau Sora lihat di sini ya. Kita melihat lebih lanjut lagi ada letter ya. Di sini bisa terjadi karena memang mungkin ya ada suatu komunikasi yang mungkin pada saat itu terputus, komunikasi yang apa namanya tidak baik, komunikasi yang belum clear dan belum selesai ya. Atau mungkin saling tidak memberi kabar, antara mungkin dia yang tidak memberi kabar sama kamu, ghosting, atau mungkin sebaliknya ya. Jadi di sini adalah ada satu kebimbangan ya. Kalau Sora lihat di sini, orang ini sedang dalam suatu periode gelisah, bimbang gitu ya, untuk mau mengungkapkan perasaannya sama kamu, mau memulai komunikasi sama kamu, tapi bingung ya. Mungkin bingung harus memulai dari mana atau memulai bagaimana caranya. Gitu ya. Mungkin banyak hal ya, banyak faktor. Mungkin karena sudah lama tidak berkomunikasi, yang Sora udah bilang sebelumnya pernah ghosting dan sebagainya. Ada komunikasi yang membingungkan, bingung dia mau mulainya gimana, gitu ya. Ya, karena kalau Sora lihat di sini orang ini adalah orang yang pernah deket sama kamu. Orang yang pernah dekat sama kamu, bisa either memang jadian mantan atau memang ya baru sekedar dekat lah ya, tanpa benar-benar ada status yang official gitu ya. Tapi ini juga bisa menandakan adanya indikasi kurangnya kejelasan tentang bagaimana statusnya relationship itu. Gitu ya. Di komunikasi itu terjadi baru temen, baru dekat gitu ya. Salah satunya itu yang jadi masalahnya. Jadi kunci utamanya adalah bisa jadi ya. Memang kalau Sora lihat di sini, mungkin ada dari kalian yang saat ini mungkin sudah dekat dengan yang lain atau sudah punya yang lain atau dia sudah ada seseorang yang lain juga. Ya, jadi di sini kebingungan bagaimana memulainya lagi komunikasi sama kamu ya setelah mungkin terputus tiba-tiba ghosting dan sebagainya. Dan ketika mau memulai lagi, apakah kamu akan menerima dia kembali? Ya, karena apa ya? Di sini ada suatu masalah. Kita mau lihat masalah yang paling terbesar adalah apa sebenarnya? Masalah komunikasi. Ya, jadi memang komunikasi kalian bisa jadi memang bermasalah. Mungkin banyak perdebatan, banyak kesalahpahaman atau itu tadi. Ada yang ghosting dan menghilang di sini. Ya, jadi namanya ghosting dan hilang, kalau kucuk-kucuk mau balik lagi itu seperti bingung ya. Ini mau mulai yang lagi gimana gitu ya. Tower ya.
Jadi seperti kayak ada masalah gitu ya, masing-masing dengan egonya masing-masing ya. Ini ada komunikasi yang bermasalah dan ada ego yang bermasalah di sini ya. Jadi memang sudah lama mungkin tidak berkomunikasi dan saling sendiri-sendiri gitu ya. Itu yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya, ciri-cirinya dia seperti apa secara garis besar. Kita akan fokus sama ciri-cirinya dia. Ada clouds ya. Memang orangnya ini orang yang sering galau, orang yang sering berubah-ubah, itu juga bisa orang yang sering resah kalau Sora lihat di sini. Jadi ini bukan, kamu harus sudah kenal dia bahwa dia memang orang yang gampang gelisah gitu ya. Gampang tidak tenang pikirannya. Makanya di sini terjadi, tadi kan Sora bilang ada anxiety, orang yang punya satu perasaan gelisah, nggak tenang, masih ada unek-unek. Bisa juga karena apa ya Sora bilangnya? Karena mungkin ada perasaan merasa bersalah sama kamu ya. Kalau Sora lihat di sini ada kecemasan, ada ketidaktenangan di sini. Ada anchor ya. Kalau Sora lihat di sini, dia tidak bisa menjadi orang yang stabil, tidak bisa menjadi orang yang pasti ya. Karena di sini terlihat adalah masalah kestabilan atau masalah kepastian ya. Artinya orang ini punya kecenderungan tidak stabil atau tidak pasti. Mungkin berubah-ubah pikiran atau berubah-ubah keputusan. Hari ini ngomongnya ini, besok ngomongnya yang lain lagi dan sebagainya ya. Jadi menjadi tidak stabil. Oke. Yang berikutnya ada book ya. Sehingga ngomongin soal agenda sama dia atau ngomongin soal perencanaan itu menjadi tidak jelas karena di sini ada buku yang tertutup. Jadi ngomongin segala sesuatu dia menjadi orang yang susah untuk Sora bilangnya susah untuk berubah atau susah untuk terbuka kalau Sora lihat di sini. Jadi kamu tuh merasa bahwa kadang-kadang kamu kesulitan untuk memahami dia gitu. Jadi perlu waktu untuk memahami orang ini karena orang ini bisa saja tertutup atau tidak terbuka kalau Sora lihat di sini. Ya, untuk pekerjaan itu bisa saja orang tersebut bekerja dalam bidang yang berhubungan dengan kelautan, ya pelaut laut pantai gitu ya. Mau itu hiburan, mau itu servis apapun gitu ya. Sun ya. Jadi kegelisahan dan kegalauannya itu sangat-sangat kuat gitu ya. Nah, dan di sini juga terlihat orang yang sebenarnya friendly, orangnya bersahabat sebenarnya orangnya. Dan orang ini juga mencari kesuksesan di dalam hidupnya dia. Mengejar suatu kesuksesan, mengejar suatu kestabilan yang penuh dengan perencanaan, tapi masalahnya dianya aja nggak stabil. Ya kalau Sora lihat di sini. Ya, karena begitu banyak mungkin masih banyak keinginannya dia, harapannya dia yang mau dia capai tapi belum tercapai. Orangnya di sini bisa menjadi orang yang dominan ya. Kalau Sora lihat di sini. Bear. Ada beberapa di sini yang secara postur tubuh itu memang besar ya, agak cenderung besar orangnya gitu ya. Dan di sini juga ada yang memang mungkin berusia lebih tua dari kamu atau lebih dari pengalaman dari kamu ya. Atau di sini menjadi sosok yang protektif atau posesif. Bisa saja sosok yang keibuan atau kebapaan ya. Sora lihat di sini ya. Cuman karena ada masalah komunikasi tadi membuat jadi situasi tidak menentu. Apa yang dia rasakan saat ini setelah berpisah sama kamu selain merasa adanya keresahan? Ada keinginan untuk bertemu ya. Sebenarnya dia ingin bertemu ya, ada keinginan untuk bertemu. Ada keinginan kayak kalau bisa kesempatan ketemu kamu lagi, menjalin komunikasi lagi sama kamu, menerima perhatian dan rasa sayang dari kamu. Karena kamu Sora lihat di sini juga saling memberikan rasa sayang ya. Dia juga kasih perhatian sama kamu. Mungkin ada yang suka ngasih hadiah juga gitu ya. Menghabiskan waktu sama-sama. Dia pingin segera bisa ke kamu. Walaupun memang orang ini jadi masalah ya. Orang ini tapi nanti come and go dalam hidup kamu. Artinya emang benar sih orangnya nggak stabil gitu. Nanti datang tapi nanti keluar lagi gitu. Karena banyak masalah kegelisahan. Dia punya kegelisahan, kurang kepastian gitu ya. Orangnya nggak bisa stabil dan nggak bisa pasti dan punya masalah sama namanya perencanaan dalam hidup. Perencanaan dalam hidupnya itu kurang gitu. Seperti kayak jalan, dia jalan-jalan aja tapi nggak ada perencanaan gitu loh. Oke, tapi bagaimanapun juga dia punya unek-unek itu. Kalau yang Sora lihat. Nah, ketidakstabilan dia ini yang membuat hubungan kalian juga jadi
jadi sulit ya. Artinya menjadi tidak stabil untuk ngomongin namanya plan ya, soal masa depan gitu ya. Tapi di sini kalau Sora lihat dia ada satu perasaan kangen, rindu sama kamu. Kita sekarang mau coba lihat ya, yang dari hatinya yang ingin dia sampaikan. Yang pertama ada transformations ya. Ternyata setelah berjauhan dari kamu, mungkin sekarang sudah berjauhan untuk periode waktu yang ya bisa dibilang cukup lama ya. Kalau Sora lihat di sini mungkin putus komunikasi dan sebagainya, itu membuat dia banyak bertransformasi atau banyak mengubah cara pikirnya dia. Mungkin yang selama ini merasa bahwa aku mungkin baik-baik aja tanpa kamu dan sebagainya. Sekarang ternyata baru tahu ya kalau tanpa kamu tidak ada hadirnya kamu, kangen, kepikiran dan sebagainya. Ya, oke. Dan sebenarnya di satu sisi kenapa dia menjadi tidak stabil? Sebenarnya kamu banyak men-trigger dia. Men-trigger dia dalam artian yang bisa positif ya. Maksudnya men-trigger dia gini loh. Hal-hal yang selama ini tidak takut untuk dia hadapi dan selalu dia hindari, membuat dia tuh kayak gimana loh ya? Kayak dihadapkan sama sesuatu yang harus dia hadapi gitu loh. Dihadapi sama sesuatu yang harus dihadapi. Iya. Contohnya kedewasaan, contohnya ketegasan, contohnya keputusan. Ya, mungkin selama ini dia tidak merasa harus menghadapi itu, tapi sekarang sama kamu men-trigger dia bahwa dia harus dewasa, dia harus tegas, dia harus stabil, nggak bisa berubah-berubah, nggak bisa ini itu gitu ya. Kalau memang harus dihadapi, harus dihadapin gitu. Ya. Yang berikutnya, dan di sini ya ada pikiran-pikiran yang dia tuh terus craving, dia terus seperti kayak menginginkan hadirnya kamu di dalam hidupnya dia. Kayak kangen, kayak craving tuh kan kayak sakau ya bahasanya. Bahasa kerennya sakau ya. Sakau kepingin ketemu kamu, sakau pengen ngobrol sama kamu. Karena memang mungkin kamu men-trigger hal-hal yang selama ini orang gak ada yang kasih tauin dia itu. Tapi kamu kasih tau nama dia, ini gini nih gitu loh. Ya. Dan kamu menjadi orang yang paling berusaha untuk mengerti dia, memahami dia, understanding. Jadi penuh dengan ngerti dan memahami dia. Karena bisa saja dia orangnya eksentrik, susah dimengertiin gitu loh ya. Susah ngertiin orang dengan egonya dia gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, karena memang ya dengan dia yang gak stabil dan gak punya perencanaan dalam hidupnya dan orangnya tertutup, kadang-kadang ngertiin orang kayak gini susah gitu loh. Dan dia sebenarnya pingin datang dan pingin minta maaf sama kamu. Ya, meskipun dia tidak menunjukkan perasaan dia merasa bersalah sama kamu, sesungguhnya dia merasa bersalah sama kamu, mungkin sudah mengecewakan kamu, mengecewakan harapan yang kamu punya sama dia gitu ya. Ada satu keinginan permintaan maaf. Ya. Dan dia tanpa sadar setelah sudah dipikir-pikir, mungkin ada beberapa juga yang mencoba mendekati yang lain dan bla bla bla. Akhirnya menyadari bahwa kamu adalah sosok yang tidak bisa digantikan. Karena tanpa sadar mungkin dia terus membandingkan orang yang baru sama kamu gitu ya. Membandingkan apa aja dari secara fisik, pikiran, perasaan, chemistry, kok rasanya beda ya kalau sama orang lain. Gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Yang berikutnya judgment. Aku tuh sebenarnya takut. Aku khawatir gitu kan ya. Apa yang aku takut dihakimin sama kamu, sama orang-orang atas kesalahan aku gitu ya. Sikap aku yang kayak nggak menentu ini, nggak dewasa, nggak mau terbuka gitu ya. Tapi dia mencoba untuk kayak menyadari bahwa ya aku harus ngadepin ketakutan aku. Dan kamu menyadari bahwa segala sesuatu itu dalam hidup ini memang nggak pasti. Banyak kekhawatiran dan ketakutan yang harus dihadapin. Ya. Nah, dan dia merasa kayak dia tidak pernah merasa sama orang tuh bisa seintens ini. Dia merasa perasaan dia sama kamu cukup intens ya. Jadi namanya intens ya. Ketika berjauhan itu juga akan memberikan perasaan rindu yang intens, berdekatan pun akan memberikan rasa rindu yang intens. Jadi ada intensitas yang cukup mendalam lah kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini dia menyadari bahwa sebelumnya dia hanyalah dalam periode yang aku cuman belum awaken, aku belum ready. Jadi sebelumnya dia menyadari bahwa aku memang belum sepenuhnya ready. Sampai sekarang pun masih proses ya Sahara ya, sahabat Sora ya. Jadi dia menyadari kalau dia belum siap sebenarnya, belum benar-benar ready ya. Dan dia mencoba untuk memperbaiki dirinya, memperbaiki situasinya dia
gitu ya. Karena dia mencoba untuk bertanggung jawab sama apa yang sudah dia lakukan. Ya ketidaktegasan dia beresiko terhadap mungkin kamu nggak mau lagi nerima dia. Mungkin kamu ilfeel sama dia. Mungkin kamu jadi males sama dia gitu loh. Itu sih yang kalau Sora lihat di sini. Jadi dia menyadari bahwa ya aku harus tanggung jawab. Merubah diriku, merubah keadaanku gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan ada, aku selalu mengingat kamu di bawah alam sadar aku. Jadi kalau Sora lihat ya, orang ini sering keinginan kamu di bawah alam sadarnya. Ada yang sampai memang terbawa di alam mimpi. Ya, karena di bawah alam sadar. Mungkin kata-kata kamu tuh nempel di dia. Karena belum pernah ada orang yang ngomongin sama dia kayak gitu. Ternyata nempel gitu ya. Jadi ada keterikatan di bawah alam sadar. Ya. Dan dia menyadari bahwa aku punya banyak kesalahan sama kamu. Ya, banyak kesalahan-kesalahan yang dia cuma bisa bilang bahwa dia berharap bisa ngomong sama kamu bahwa satu hari ya aku akan mencoba untuk apa ya, to make things right gitu, mencoba untuk apa ya bilangnya ya, mencoba untuk memperbaiki, mencoba untuk situasi, memperbaiki diri dan sebagainya satu hari nanti untuk menebus kesalahannya dia. Sekarang dia masih proses. Begitu banyak ya memori-memori yang ada di antara kalian yang tidak dia lupakan. Meskipun mungkin kamu merasa kayak dia mungkin udah lupa Kak Sora bla 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 bla. Enggak, sebenarnya dia masih ingat. Meskipun kamu berpikir dia sudah melupakan memori itu, ternyata belum. Dia masih mengingat memori yang ada. Dan koneksi di antara kalian masih masih berefek sama dia. Dia masih berasa punya koneksi sama kamu meskipun kalian gak sama-sama ya. Gitu loh. Dan dia merasa bahwa sekarang adalah periode waktu, aku pingin ke kamu, tapi aku merasa untuk sekarang aku lebih baik berdiam diri dulu, berkontemplasi dulu, berpikir dulu apa yang harus aku perbaiki. Gitu. Karena dia merasa kayak masih ada ketakutan juga sih, takut kayak kamu akan terima dia nggak kalau dia datang. Apakah kamu masih mau nemuin dia atau enggak? Apakah kamu akan menghakimi dia atau enggak? Gitu loh. Tapi dia cuma bisa bilang bahwa dia ingin datang ke kamu. Walaupun belum tahu kapan ya. Tapi dia ingin datang ke kamu lagi. I will come back to you. Ketika dirinya siap. Masih memproses. Ya, dia menyadari bahwa perilaku dia tidak bagus. Dan dia menyadari perilaku itu yang salah adalah perilakunya dia. Ke kamu. Bukan kamu yang salah. Ada satu sisi yang ya kita semua pasti salah lah ya. Dalam relationship kita nggak pernah menyakiti pasangan kita. It happens in the relationship. Cuma dia menyadari bahwa banyak dia juga yang ketidaktegasan dia, ketidakterbukaan dia, egonya dia yang membuat situasi jadi tambah susah gitu dan tambah sulit. Dan dia berharap adanya satu rekonsiliasi. Itu pun kalau bisa, karena kalau Sora lihat di sini ada kemungkinan dari kalian ada yang sudah punya seseorang. Gitu loh. Jadi mau rekonsiliasi juga sulit. Gitu ya. Dan aku sebenarnya lebih berefek, aku tuh apa ya? Aku mengalami goncangan gitu. Walaupun kelihatannya dia baik-baik aja, dia fine-fine aja, di dalam hatinya dia nggak fine-fine aja. Cuman ego ya, gengsi juga gitu. Ya apapun lah kamu mau nyebutnya. Like he cannot like fully showing like what actually he feels gitu. Dan sebenarnya itu semua berefek di pikirannya dia. Ingat ya, beberapa orang itu mengalami kesulitan mengekspresikan dirinya. So what you're seeing, it's not what you're seeing from outside. It's like what he or she keeping inside their mind gitu. Apa yang ada di dalam pikirannya dia sebenarnya. Jadi berefek ini semua lebih kepada mentality, mind, pikiran ya. Gitu. Efeknya ke arah pikiran. Itu sih kalau yang Sora lihat. Gitu loh. Sebentar, kita mau coba lihat apa yang sesungguhnya membuat dia punya satu attachment ke kamu ya, selain bahwa memang kalian masih ada koneksi dan dia kangen. Kita mau coba lihat ya, apalagi yang sebenarnya membuat dia masih attach ke kamu gitu ya. Oke, kita coba lihat. Oke. Ada transformation lagi. Nah, sama kartunya double, sama-sama perubahan. Kamu membuat dia banyak berubah.
merubah cara pikirnya, merubah pola hidupnya. Mungkin sama ini orang yang hilang arah, nggak tahu arahnya mau kemana. Sekarang ketemu sama kamu tegasin dia kayak, kamu harus punya arah hidup loh, jalannya mau kemana. Unity, ya. Kamu tuh kayak dia merasa kayak bersatu sama kamu, bisa jadi satu kesatuan, saling melengkapi. Dia merasa sih kamu melengkapi dia gitu ya. Jadi seperti kayak klik gitu, pasangannya klop ya. Dan bagaimanapun juga kamu sayang sama dia, tapi sebenarnya kamu tidak pernah memberikan dia tekanan. Orang ini nggak bisa dikasih tekanan, orang ini suka kebebasan, free spirit. Dan kamu menghargai itu, kamu memberikan dia kebebasan. Mencintai buat kamu bukannya malah apa ya bahasanya, memborgol, merantai gitu kan. Itu kalau yang suara lihat. Dan kamu juga banyak sekali mentoleransi. Dia belajar toleransi dari kamu. Mungkin dia sudah banyak salah, menyakiti kamu, ngomong hal-hal dengan egonya sendiri, tapi kamu mentoleransi dia gitu. Dia dengan egonya. Yang mungkin dia bisa berubah-ubah, hari ini ngomong ini, besok ngomongnya berubah lagi, ya udah kamu maafin gitu. Tapi ya itu, toleransinya dari dia tuh, dia belajar gitu. Kalau kamu tuh bisa toleransi kesalahan orang gitu. Bagaimana kamu bisa menjadi sahabatnya dia? Friendliness. Kamu bukan cuman ini ya, kalau suara bukan cuma jadi pasangan, kamu jadi satu temannya dia. Ya, kalau yang suara lihat. Kita akan lihat ke depan apa yang sekiranya akan dilakukan dia kepadamu ke depannya. Selain mencoba memperbaiki diri dia. Ada Birch Road, ada Child, ada Tree, ada House, ada Fish. Dia akan berusaha ya, ke depannya dia akan berusaha untuk datang lagi ke kamu ya, soon ya. Dia akan datang lagi ke kamu soon ya. Dia akan berusaha datang lagi ke kamu ya. Memulai dari awal. Ini juga dia bisa juga datang dengan hati yang dia berusaha datang dengan hati yang setulus-tulusnya seperti seorang anak kecil, tapi ini artinya juga ada yang ingin memulai segala sesuatunya dari awal. Dia akan berusaha keras ya, memulai segala sesuatunya dari awal. Dia juga akan sangat berusaha keras kayak ada juga beberapa yang berusaha meyakinkan keluarga kamu ya, misalnya ada keluarga yang kurang setuju dan sebagainya, dia akan mencoba mendekati keluarga kamu juga. Di sini kalau yang ada suara lihat juga berusaha menjadi stabil, salah satunya di antara concernnya adalah finansial ya. Dia akan berusaha lebih keras menjadi orang yang stabil ya. Jadi kalau dia ke kamu, dia tidak mau jadi orang yang labil lagi, jadi masih proses ya. Dia akan berusaha untuk menjadi orang yang lebih stabil, tidak berubah-ubah, memberikan kamu rasa nyaman ya. Jadi feels like a home ya. Dan juga di sini ada yang berusaha untuk lebih banyak berkonsentrasi terhadap finansial atau terhadap keuangan. Jadi datang ke kamu tuh pun akan sudah siap secara finansial untuk bisa membangun suatu house ya, keluarga untuk seorang perempuan. Gitu loh ya, kalau seorang lihat di sini, karena di sini ada kartu lady, dia melakukan ini semua untuk seorang perempuan. Gitu loh. Walaupun sekarang dia lakukan secara diam-diam ya, coven gitu. Yang sudah tertutup diam-diam. Jadi memang untuk kamu yang selama ini sudah berakhir sebelumnya sama dia hubungannya. Jadi dia ingin memperbaiki apa yang sudah berakhir itu. Memberikan apa yang selama ini mungkin kamu harapkan, kamu ekspektasikan, mungkin selama ini dia kurang kerja, kurang keras, cuek dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau yang suara lihat di sini, dia berusaha bahwa sebenarnya dia ingin minta maaf, berusaha rekonsiliasi, di bawah alam sadar dia ada satu keinginan kayak kamu bisa toleransi dia, maafin dia bisa jadi lebih baik. Dia ingin ketemu dengan kamu segera. Kalau ditanya suara lihat as soon as possible. Di sini kalau suara lihat dia juga melihat ya, bagaimana apakah dia sedang mencari celah sih sebenarnya kalau suara lihat di sini. Cara yang bisa ngebuat kamu tuh nerima dia dan dia mau meyakinkan dirinya bahwa dia tidak akan kayak keluar masuk lagi loh di dalam hidup kamu. Jadi kayak lebih solid gitu sama keputusannya dia. Ya. Ditunggu kalau mau nunggu. Oke, astrologinya ada Pisces, ada Libra, ada Capricorn, ada Scorpio, ada Aquarius, Cancer,
dan Taurus. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita coba lihat untuk alfabetnya. Ya, sedikit dulu. B, E, S, K, Z, F, G, J, Z, J-nya 2, U, dikit lagi kah? D, O, S, L, N, dan T, dikit lagi. Masih ada yang menjadi rahasia. V, dan C. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, nama kecil, nama apapun itu, nama tempat, plat nomor kendaraan, alamat rumah, misalnya alamat rumahnya 1237 BJ gitu misalnya, plat nomornya atau rumahnya blok BK 32 kayak gitu lah ya, disesuaikan lagi aja. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Sora minta maaf kalau ada kekurangan atau kesalahan kata. Karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja ya Sahara. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini. Saksikan juga Sora ada di Snack App. Dukung Sora di sana. Ya, ada pembacaan pendek di sana. Ya, terima kasih, cukup dengan subscribe aja udah dukung Sora banget kok. Dan ditonton dari awal sampai akhir tanpa di skip. Kenapa? Nanti ceritanya nggak ngerti, nanti ngomong lagi, Sora astrologinya mana, Sora alfabetnya mana, Sora ceritanya gimana. Jangan di skip ibu-ibu, bapak-bapak yang ganteng dan cantik ya. Karena kan ini juga energi dari banyak orang, bisa saja bagian ke skip itu adalah justru bagian untuk kamu. Itu loh, bukan apa-apa gitu. Ya, oke. Terima kasih, selamat istirahat. Kalau kamu habis nonton ini sambil mau istirahat, selamat istirahat. Sampai kita ketemu di video yang selanjutnya Sahara. Kalau kamu mau tahu tentang masalah ini atau masalah lain, silakan ke Instagramnya Sora, @sora_tarot di Instagram. Terima kasih Sahara atas dukungannya. I love you as always. Bye-bye.